Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Riko Indriansyah Putra dari kelas PGSD 2A dengan NPM 2019 40 64 05 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dan hak asasi manusia. Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok masyarakat kecil, suku, bangsa, ataupun negara. Hak asasi manusia, yang pertama, konsep mengenai pembinaan bangsa sebagai salah satu proses penting dalam integrasi nasional. Dan yang kedua, konsep tentang kedaulatan negara sebagai sebuah asumsi dasar dan tujuan ideal dalam integrasi nasional. Integrasi nasional mengarah pada pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah. 1. Pembinaan bangsa dan HAM. Seperti yang telah disebutkan, pembinaan bangsa meliputi upaya-upaya untuk menyatukan segenap elemen dari apa yang diidentikan dan disepakati bersama sebagai bangsa. Elemen-elemen ini mencakup segi fisik seperti wilayah dan negara yang menghuninya, dan segi non-fisik seperti ide, pandangan, kepercayaan, adat istiadat, busana warganya, dan pola hubungan antar warga. Inilah yang dimaksud dengan integrasi nasional sebagai sebuah proses pembinaan bangsa yang meliputi integrasi wilayah, sosial, budaya, dan nilai. Konsep pembinaan bangsa memang bisa secara diametral bertentangan dengan HAM. Terutama sekali-sekali kita mendefiniasikan HAM sebagai hak individu dan kelompok-kelompok sebagai bangsa yang diakui secara universal. Akta paling tidak 3 ranah isu yang menggambarkan pertentangan diametral itu. Yang pertama, isu mengenai wilayah. Yang kedua, isu mengenai sosial budaya. Dan yang ketiga, isu mengenai nilai dan pandangan dunia. Bagian berikut ini melakukan ikatan ketiga isu tersebut dengan proses pembinaan bangsa. Yang kedua adalah isu wilayah dalam pembinaan bangsa. Sebuah negara biasanya memperoleh justifikasi wilayah berdasarkan kesatuan bangsanya. Inilah yang kemudian menghasilkan konsep negara bangsa, sebuah konsep yang berasal dari sehingga sangat cocok menggambarkan negara bangsa Eropa pasca feodalisme. Yang terutama mencolok perbedaannya adalah praktik dan konsep negara bangsa di Asia dan Afrika. Perbedaannya terutama terletak pada definisi tentang wilayah. Yang ketiga adalah isu sosial budaya dalam pembinaan bangsa. Ketika sebuah negara bangsa telah disepakati bersama untuk didirikan dan kemudian diakui secara internasional, persoalan yang ditimbulkan adalah bagaimana menyatukan segenap elemen sosial dan budayanya. Banyak negara-negara yang menyelesaikan segenap dominasi dan represi, yaitu ketika satu subkultur atau suku-suku lainnya. Fenomena dominasi dan represi sosiokultur semacam ini tentu saja berujung pada persoalan pelanggaran versus penegakan HAM. Sedangkan bagi yang terdominasi, dominasi dan represi ini merupakan pemicu untuk mengaktualisasikan simbol-simbol perbedaan sosiokultural mereka demi menjustifikasikan posisi mereka yang tengah terdesak. Dalam contoh yang telah disebut, suku Tutsi yang sebelum pecah konflik terbuka mendominasi jabatan-jabatan politik dan suku Hutu yang mendominasi dari segi jumlah menghadapi persoalan perbedaan simbol rasio kultural mencolok yang mengoyak proses pembinaan bangsa di negara-negara tempat mereka berada. Demikian pula dalam kasus konflik etnik menjelang dan pada saat Yugoslavia terpecah belah antara mayoritas dari sisi jumlah etnis Serbia melawan minoritas Kroasia dan Muslim Bosnia.
Perbedaan simbol sosiokultural yang dikarenakan oleh para pemimpin etnis Serbia digunakan untuk menjustifikasi kesenjangan sosioekonomi antara etnis Serbia dengan dua etnis yang lain. Akibatnya, sekali bagi adalah proses pembinaan bangsa yang dulu pernah dirintis dan diupayakan oleh pemimpin legendaris Hugo Joseph Broz Tito terhenti sama sekali. Yang keempat adalah isu nilai dan pandangan dunia dalam pembinaan bangsa. Dalam menggambarkan tertingginya negara, bangsa adalah tempat untuk menyemai dan menuai cita-cita, ide dan pandangan bersama oleh dan dari sekelompok orang. Nasionalisme sebagai ideologi dan jargon pembinaan negara bangsa biasanya dipahami dalam pengertian ini. Sementara itu, nilai-nilai HAM yang dalam pandangan sementara pihak hendak dan perlu ditegakkan secara universal bisa mengaburkan cita-cita, ide dan pandangan bersama itu. Persoalannya adalah apakah ide, cita-cita dan pandangan bersama tidak bisa dibatasi oleh batas-batas artifisial negara bangsa? Di lain pihak, apakah cita-cita penegakan HAM itu yang hendak kita promosikan dalam dunia tanpa batas-batas negara? Sampai di sini, sekali lagi kita menemui perbedaan sudut pandang nilai antara usaha-usaha yang diupayakan dalam proses pembinaan bangsa dan usaha-usaha penegakan HAM. Dari uraian ketiga isu yang melengkapi proses pembinaan bangsa di atas, bisa ditarik sejumlah pertanyaan yang bisa menjadi acuan ketika kita membicarakan persoalan pembinaan bangsa dan penegakan HAM. Yang pertama, seberapa jauh batas wewenang negara melalui kebijakan dan aparat-aparatnya bisa memasuki isu dan menjalankan upaya pembinaan bangsa. Yang kedua, seandainya batas isu dan upaya pembinaan bangsa telah disepakati bersama, seberapa besar kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak-hak masyarakat yang sedang dan akan mengikuti dan mengalami upaya pembinaan bangsa itu. Yang ketiga, apakah batas-batas fisik seperti wilayah telah disepakati bersama? Kalau belum, dengan cara apa bagaimana batas-batas fisik itu disepakati? Seberapa jauh cara itu mempunyai peluang pelanggaran HAM? Dan yang keempat, apakah kendala sosiokultural masih ada dalam upaya pembinaan bangsa? Apakah ada dominasi sosiokultural dalam? Kalau ya, bagaimana negara masyarakat menggunakan isu HAM untuk mengurangi dampak dominasi itu? Yang kelima adalah kedaulatan negara dan HAM. Membicarakan HAM dalam konteks kedaulatan negara berarti membuka diskusi tentang bagaimana aspirasi normatif penegakan HAM berkaitan dengan sekaligus bertentangan dengan realitas politik yang terkandung dalam konsep kedaulatan negara. Untuk memahami bagaimana keduanya berhubungan dan bertentangan, kita perlu pertama-tama dari adanya fondasi teorik yang melandasi keduanya, yaitu sistem tata dunia, world order system. Di dalam sistem tata dunia yang selama ini dikemas dalam istilah hubungan internasional, itulah negara-negara yang berdaulat beserta aktor-aktor lain memainkan peran dan menyuarakan aspirasi masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai salah satu kesatuan bangsa Indonesia. Mengenai integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia, konflik antar etnik, konflik antar daerah, konflik antar agama, antar politik, antar pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lainnya yang semestinya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pelaku konflik menyadari bahwa pluralitas
sebagai bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah kepercayaan. Dan HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial, pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM. Terima kasih, sekian video dari saya. Saya Riko Indriansyah Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.